Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Purwati dari BKB PAUD Seruni, kelompok 3, angkatan ke-19. Akan menyampaikan materi perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan merupakan suatu proses perubahan secara kuantitatif pada anggota tubuh yang terkait dengan besar, jumlah, dan ukuran yang sebagian besar dapat diamati secara fisik. Perkembangan menunjukkan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang beraturan dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Internal, faktor bawaan atau gen yang normal dan patologik. Kedua, proses kehamilan. Di situ ada nutrisi, penyakit, obat, polusi, dan lain sebagainya. Dan eksternal, yaitu asupan gizi, penyakit yang diderita, kualitas pengasuhan, dan kondisi lingkungan. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal. Kebutuhan dasar tumbuh kembang optimal yaitu fisik biologis. Di antaranya nutrisi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, kesempatan bermain dan beristirahat, pelayanan kesehatan. Kasih sayang, menciptakan rasa aman, nyaman, dilindungi, diperhatikan, diberi contoh, didorong, dihargai melalui pola asuh yang demokratik. Stimulasi, kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan melalui berbagai aktivitas. Karakteristik anak usia dini. Kesesuaian usia, kesesuaian secara individual, kesesuaian secara sosial dan budaya, dimensi penerapan DAP, menciptakan komunikasi belajar yang kondusif, menciptakan cara pengajaran yang dapat meningkatkan dan memperbaiki perkembangan dan proses belajar, membangun kurikulum yang sesuai, memberikan penilaian terhadap perkembangan dan proses belajar anak, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan keluarga. Perkembangan anak berdasarkan kelompok usia. Bayi atau infant, usia dari lahir sampai 12 bulan. Batita atau toddler, usia 12 bulan sampai 36 bulan. Prasekolah atau preschool, usia 3 sampai 6 tahun. Tonggak perkembangan 1 tahun. Tumbuhnya rasa percaya dan ikatan dengan orang lain. Sudah muncul senyum sosial kepada orang-orang yang dikenalnya. Mulai membuat suara-suara dan menjawab pertanyaan dengan bahasa bayi. Kemudian memperlihatkan rasa takut pada orang yang tidak dikenalnya. Mampu mengetahui letak benda yang disembunyikan dari pandangannya, mengulang kembali gerakan untuk kesenangan, dan menjelajah lingkungan untuk meningkatkan pengendalian badan. Tonggak perkembangan 12-36 bulan. Anak mulai mencobakan kemampuan-kemampuan baru yang dimilikinya, misalnya berjalan, berlari, memegang sendok atau bola. Kemudian memiliki kebiasaan baru seperti mengamuk sebagai perwujudan dari pemahaman dirinya yang berbeda dengan orang lain. Munculnya bahasa. Perkembangan lanjutan baik keterampilan, gerakan kasar maupun halus, mulai dapat untuk bermain peran, misalnya membawa tas dan memakai sepatu, mulai main sosial dengan anak lainnya, mulai latihan buang air kecil dan besar di kamar kecil,
senang pada kebiasaan dan rutinitas. Tonggak perkembangan 36 sampai 72 bulan. Kemampuan pengendalian diri pada gerakan kasar dan halus semakin berkembang dan kompleks. Peningkatan perkembangan bahasa, menggunakan bahasa untuk memecahkan masalah, menggunakan bahasa untuk memperkuat main dengan teman sebaya atau orang dewasa, munculnya hubungan sosial bekerja sama dengan anak lainnya. Mampu menggunakan berbagai jenis bahan mainan. Kemajuan dari main sensori motor atau main proses kekemampuan untuk mewakili dunia nyata dalam contoh balok, papan lukis, dan bermacam-macam bahan mainan pembangunan lainnya. Program perkembangan. Muatan kurikulum. Yang pertama agama moral, yang kedua fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Kompetisi dan program pengembangan. Kompetisi inti, kemampuan yang diharapkan dicapai anak setelah mengikuti proses pembelajaran yang dirancang melalui kurikulum disebut kompetensi. Kompetensi dalam kurikulum PAUD mengacu pada perkembangan anak. Kompetensi dasar kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran dan pengalaman belajar yang mengacu kepada kompetensi inti. Kesimpulannya, kunci utama agar aspek-aspek dalam kehidupan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal adalah dengan memberikan cinta, perhatian, rasa aman, stimulasi, kesempatan main dan berlatih, dengan memberi sesuatu untuk dilihat, didengar, dipegang, dirasakan anak, maka ia akan memiliki pengalaman untuk menguji kemampuannya sendiri. Pada saat orang tua atau pendidik berada di sekitar diri anak, maka kita harus segera memberikan respon positif terhadap apa yang dilakukan dan dirasakan oleh anak. Berikan lingkungan yang aman, yang biasa dipergunakan anak untuk bereksplorasi. Sediakan waktu untuk bermain, berbicara, bernyanyi, dan tertawa dengan anak. Berikan dukungan dan pujian. Berikan kesempatan bagi anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.